Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan saya Ni Luciana. Edisi kali ini kita akan membahas mengenai Kartini. Sebelum membahas mengenai pemikiran Kartini, alangkah lebih baik kita mengenal terlebih dahulu biografi dari Raden Ajeng Kartini. Kenalan juga. Kartini ini lahir di Jepara tanggal 21 April 1879 dan wafat di Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904 Masehi. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat yang pada waktu itu menjabat sebagai Bupati Jepara. Kemudian ibunya bernama Ngasirah. Ngasirah ini bukan berasal dari kalangan bangsawan, sehingga pada masa itu Ngasirah bukan dianggap sebagai istri, melainkan dianggap sebagai selir dari Bupati Jepara. Kemudian dia juga memiliki ibu tiri yang bernama Raden Ajeng Muryam. Pada waktu itu Raden Ajeng Muryam dijadikan sebagai istri atau permaisuri secara resmi karena beliau merupakan keturunan dari bangsawan Madura. Pada masa itu, seorang bupati harus beristrikan seorang keturunan dari bangsawan. Nah, sebelum abad ke-20, kaum perempuan itu tidak bisa dan tidak boleh disejajarkan dengan kaum laki-laki dalam semua aspek, termasuk dalam hal pendidikan dan kebebasan bersosial. Hal ini yang menjadi latar belakang Kartini untuk memperjuangkan hak dari perempuan tersebut. Padahal sejatinya, perempuan itu adalah makhluk sosial. Hakikatnya makhluk sosial pasti berinteraksi. Nah, pada masa dahulu ini tidak diperbolehkan. Perempuan saat usia 12 tahun, mereka akan dipingit. Sampai waktunya mereka akan mendapatkan lamaran dan mengikuti jejak suaminya atau mengikuti suaminya kemanapun suaminya pergi. Nah, ini menjadi latar belakang Kartini dalam memperjuangkan hak perempuan. Karena menurut Kartini ini sangat mengekang kebebasan dari perempuan. Padahal melalui pendidikan, Kartini percaya bahwa melalui pendidikan dapat mengangkat harkat dan martabat manusia. Nah, ketidaksetaraan gender ini terjadi karena ada konsep adat Jawa yang membelenggu kaum perempuan pada waktu itu. Perempuan zaman dahulu itu hanya tidak memperoleh pendidikan atau minim sekali, terus terbatas dalam menyampaikan pendapat. Tradisi pingitan saat akil balil, minim ilmu agama, dan mereka siap untuk dipoligami kapanpun. Ini menyebabkan hal ini menyebabkan perempuan itu bergantung kepada laki-laki. Ketergantungan perempuan terhadap laki-laki ini dimanfaatkan oleh sebagian kaum laki-laki untuk bertindak semena-mena kepada perempuan, termasuk kepada perempuan yang sudah menikah. Ini terjadi kekerasan dalam rumah tangga, poligami, dan perceraian. Perempuan zaman dahulu identik dengan sumur, dapur, dan kasur. Mereka dianggap tidak berdaya. Kemudian pendapat Kartini mengenai persamaan pendidikan laki-laki dan perempuan. Menurut Kartini, perempuan itu perlu memperoleh pendidikan. Hal ini bukan bermaksud untuk menyaingi kaum laki-laki, akan tetapi untuk menjadikan perempuan itu lebih cakap dalam melakukan kewajibannya, sebagaimana surat-suratnya kepada sahabat penanya. Jadi Kartini ini dalam memperjuangkan ide perempuan, dia tidak berjuang secara fisik, melainkan dia berjuang melalui ide-idenya yang dituangkan kepada aktivis Belanda atau para pejuang feminisme di Belanda. Sehingga Kartini ini menuliskan surat-surat atau menuangkan ide-idenya kepada sahabat penanya di Belanda. Kemudian konsep pendidikan Raden Ajeng Kartini. Pendidikan adalah salah satu cara untuk membuka pikiran masyarakat ke arah modern.
Melalui pendidikan, maka akan tercipta peradaban maju. Laki-laki dan perempuan harus hidup kerjasama dalam hal pendidikan. Dan maka dari itu, ketika laki-laki dan perempuan mampu hidup bekerja sama, maka terciptalah bangsa yang maju. Nah, persamaan pendidikan adalah bentuk kebebasan perempuan, bebas untuk berdiri sendiri, mandiri, dan tidak bergantung kepada orang lain. Nah, maka dari itu Kartini ini disebut sebagai pahlawan emansipasi wanita. Menurut emansipasi ini dalam hal kesetaraan gendernya, bukan untuk menyaingi kaum laki-laki. Nah, pada waktu itu emansipasi wanita yang dilakukan oleh Kartini yaitu dengan melalui pembebasan melawan adat, kekolotan, dan kelatar belakangan. Karena pada saat itu, pada masanya Kartini, perempuan itu kan setelah diberikan kesempatan untuk belajar sejak dini, akan tetapi kesempatan belajar ini hanya dikhususkan untuk kaum bangsawan. Kalau kaum rakyat jelata itu tidak diberikan hak untuk belajar, karena menurut mereka, toh nanti perempuan hanya akan ke dapur, hanya akan berumah tangga, akan mengikuti suaminya. Jadi menurut mereka perempuan itu tidak perlu berpendidikan. Padahal faktanya anak-anak yang cerdas harus dibimbing atau dilalui ditempa melalui keluarga yang dari ibu yang berpendidikan. Nah, ini yang ditentang oleh Kartini. Kartini mau melawan kebudayaan dahulu yang menurutnya sangat mengekang hak perempuan. Nah, saat masa Kartini itu, Kartini kan tidak diberikan hak untuk keluar setelah Kartini itu berusia 12 tahun, beliau dipingit selama 4 tahun, kemudian untuk memperjuangkan kaum wanita, Kartini berpesan kepada atau berdialog dengan orang tuanya yang kemudian pada saat itu Kartini mengutarakan keinginannya untuk berpendidikan, untuk bersekolah ke Batavia. Akan tetapi hal tersebut ditentang oleh ayahnya. Menurut ayahnya hal itu tidak diperlukan karena walaupun ayahnya mengerti apa yang dimaksud dengan Kartini yang pada dasarnya itu bertujuan untuk memajukan kaum perempuan, akan tetapi hal tersebut ditolak karena ayahnya beranggapan budaya Jawa dahulu itu adalah budaya yang luhur, jadi tidak perlu ditentang seperti itu. Sehingga karena Kartini ini tidak mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat pribumi waktu itu, terlebih dari lingkungan dia tinggal, maka Kartini mengutarakan isi pikirannya kepada sahabat penanya yang ada di Belanda, yang kebetulan mereka itu adalah sahabat penanya, mereka adalah seorang kaum feminis yang memperjuangkan hak perempuan di Eropa. Nah, melalui perjuangan Kartini tersebut, maka kaum feminis yang menerima surat-surat dari Kartini mengadakan komunikasi dengan ayahnya RA Raden Ajeng Kartini, sehingga Kartini ini tidak dipingit sampai menikah, akan tetapi hanya 4 tahun, hanya diberi kesempatan 4 tahun untuk dipingit. Begitu. Nah, setelah masa pingitan tersebut, Kartini kan tidak diberikan hak untuk belajar, hanya diberikan hak untuk belajar di daerahnya sendiri, itu pun melalui beberapa proses yang tentunya tidak mudah. Nah, kemudian pihak Belanda ini mengusulkan untuk memberikan beasiswa kepada RA Kartini untuk ke Batavia, untuk belajar di Batavia, karena tidak diberikan izin untuk belajar di Belanda. Nah, seiring dengan datangnya beasiswa ini, ternyata ada surat lamaran pernikahan dari Bupati Rembang. Hal ini membuat Kartini lebih memilih menikah pada waktu itu karena melalui beberapa pertimbangan, yang pertimbangan tersebut berkaitan dengan ayahnya, berkaitan dengan kesehatan ayahnya, dan menurut Kartini ketika dia memilih untuk melanjutkan pendidikannya di Rembang, di Batavia, maka yang akan terancam adalah ayahnya, begitu.
Jadi Kartini memilih untuk menikah. Nah, perjuangan Kartini ini untuk pendidikan wanita, Kartini siap untuk menikah dengan beberapa syarat. Yang pertama, Kartini tidak mau tunduk, atau dalam artian Kartini itu tidak mau bersujud di suaminya. Karena kan kalau waktu dahulu perempuan itu kalau ada laki-laki lewat atau laki-laki duduk, perempuan itu harus jalan jongkok, jalan apa ya? Saking perempuan itu harus tunduk kepada laki-laki. Perempuan itu dahulu tidak boleh tertawa terbahak-bahak di depan laki-laki, tidak boleh. Itu pun tidak boleh menentang pendapat apapun pendapat laki-laki. Pendapat laki-laki harus diterima dengan lapang dada. Bahkan dalam hal rumah tangga, ketika suaminya berkehendak untuk berpoligami, maka perempuan itu tidak boleh menolak, menentang dan apapun, menentang keputusan dari suaminya itu. Ini yang menjadi latar belakang dari Kartini tentang emansipasi wanita. Karena Kartini melihat, kan Kartini ini lahir dari keluarga yang dipoligami kan. Ibunya Kartini sendiri kan bukan dari kalangan bangsawan, sehingga ibu Kartini ini hanya dianggap selir saja waktu itu. Jadi tidak diakui secara publik. Nah, ini Kartini dapat melihat kalau ternyata poligami ini, penindasan terhadap wanita ini harus segera dihapuskan, harus segera dihentikan, karena ini dampaknya hanya kepada wanita saja dan laki-laki itu hanya menuruti hawa nafsunya saja. Jadi pada waktu itu laki-laki bisa memiliki 30 selir, 29 selir, terserah kemauan laki-laki. Ketika raja mau berkehendak, siapapun yang dia mau harus mau menjadi selirnya waktu itu. Nah, agar hal tersebut tidak terjadi kepada Kartini, maka saat Kartini mau menikah itu, beliau mengajukan beberapa persyaratan. Yang pertama kan dia tidak mau tunduk atau tidak mau menyembah kaki suaminya. Terus yang kedua, dia mau untuk menikah dan ikut suaminya dengan alasan harus didirikan sekolah Kartini untuk pendidikan perempuan waktu itu. Nah, di sini bukti nyata kalau Kartini ini memang berperan terhadap dunia pendidikan bagi perempuan. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan pendapat atau ada yang mau bertanya? Membahas Raden Ajeng Kartini cukup menarik, terutama kita sandingkan dengan faktor aspek pendidikan dan perempuan. Nah, saya cuma ingin bertanya ya, kenapa dari sekian banyak pahlawan nasional, kenapa kok upaya untuk pengkultusan seorang tokoh emansipasi wanita tuh kok banyak condong ke sosok Kartini saja? Gitu. Ya cukup itu aja, ringan ya pertanyaannya. Baik, saya jawab pertanyaannya. Mengapa harus Kartini begitu kan? Nah, jadi 21 April ini sebagai apresiasi pemerintah pada waktu itu, pada masanya Soekarno, untuk mengapresiasi tokoh perempuan yaitu Kartini. Mengapa harus Kartini? Nah, ini menimbulkan beberapa perdebatan, Kak. Jadi menurut Soekarno, cita-cita, tekad dan perbuatannya serta pemikirannya dalam menghalau diskriminasi terhadap kaum perempuan di Indonesia. Melalui ide Kartini ini yang tertuang dalam suratnya dapat menggerakkan dan mengilhami perjuangan kaum perempuan dari kebodohan dan keterbelakangan pengetahuan. Selain itu, dari segi sejarah, pemikiran Kartini ini, Kak, katanya lebih bergaung daripada pemikiran tokoh-tokoh perempuan yang lain, seperti itu. Jadi Kartini ini lebih bergaung, atau dia lebih dikenal kisahnya daripada tokoh-tokoh yang lain melalui ide-ide yang dituangkan kepada sahabat-sahabatnya di Belanda itu, seperti itu. Sekarang sebelum kita bahas itu, kita mencoba menguliti dulu pejuang nasional, pahlawan nasional. Terminologi dari pahlawan nasional. Pahlawan nasional itu adalah orang yang diberikan orang yang tunjuk sebagai pahlawan nasional itu adalah orang yang pernah berjuang. Nah, dalam artian gini. Nah, kalau dilihat dari riwayat perjuangan dari sosok Kartini, kalau menurut saya pribadi, penyematan pahlawan nasional itu kurang lengkap. Kurang lengkapnya di mana?
Karena kalau kita berbicara masalah pahlawan nasional, itu pasti merujuk pada orang-orang yang pernah berjuang melawan kolonialisme Belanda. Nah, dan secara track record seorang Kartini, kita melihat Kartini itu sebenarnya perlawanan terhadap penjajahan itu sangat minim sekali, dan itu banyak diakui di beberapa literatur yang kita temukan. Itu minim sekali dibandingkan tokoh-tokoh lain, seperti halnya bagaimana Dewi Sartika melawan penjajah dan juga perjuangkan emansipasi wanita di Bandung. Ada juga Rohana Kudus di Padang, itu juga melawan kolonialisme atau sebagainya. Dan banyak Cut Nyak Din atau lain sebagainya, Malahayati dan lain-lainnya. Nah, di sini dari beberapa tokoh tersebut, Kartini adalah tokoh yang minim perjuangannya dalam melawan kolonialisme. Karena yang kita tahu, Kartini ini adalah sosok yang sangat berperan dalam meningkatkan derajat perempuan di sektor pendidikan. Kan seperti itu ya. Nah, tapi permasalahannya di situ. Nah, kemudian ada juga wacana yang mengatakan bahwasanya pengkultusan Kartini sebagai ikon emansipasi wanita di Indonesia ini adalah salah satu proyek kolonial. Karena kenapa? Dulu yang mengangkat Kartini sebagai pengkultusan emansipasi wanita itu bukan orang Indonesia sendiri. Bahkan bukunya, yang surat-suratnya dengan kawannya yang ada di Belanda ataupun di mana, itu sampai sekarang arsip aslinya itu belum ditemukan, kan gitu ya. Arsip aslinya itu atau manuskrip aslinya itu belum ditemukan. Dan itu semuanya dirancang oleh orang-orang Belanda, termasuk salah satunya Snok. Nah, ini ada wacana bahwasanya ternyata pengkultusan Kartini sebagai ikon emansipasi wanita ini agar para perempuan kedepannya, perempuan pribadi inlander kalau kata orang-orang Belanda dulu, perempuan generasi di Indonesia itu bisa mengacu pada sosok yang fokus pada emansipasi wanita dan pendidikan, tapi tidak dengan perlawanannya terhadap kolonial. Nah, ini bisa, apakah benar sosok pengkultusan Kartini sebagai emansipasi wanita ini adalah salah satu proyek dari orang-orang kolonial? Kita mungkin bisa diskusikan secara bersama-sama di sini. Gini juga ya, yang saya tanyakan itu perihal pengkultusan dari seorang Raden Ajeng Kartini, di mana memang sering ya kita jumpai ketika hari-hari pahlawan nasional kayak Raden Ajeng Kartini itu slogan yang tercipta itu habis gelap terbitlah terang, kan kayak gitu. Nah, ketika dikorelasikan dengan pertanyaannya Mas Fakih barusan, dan memang arsip-arsip dari seorang Raden Ajeng Kartini perihal surat-suratnya terhadap sahabat-sahabatnya di Belanda itu kan memang belum ada kejelasannya sampai sekarang. Nah, lantas itu kan yang menjadi hal menarik, yang apalagi sampai diangkat sebagai seorang tokoh pahlawan, seorang Raden Ajeng Kartini itu lewat ide-idenya itu perihal pendidikan dan ide-idenya yang disuratkan terhadap teman-temannya yang di Belanda perihal emansipasi wanita. Nah, yang saya bingungkan itu emansipasi wanita seperti apa yang menjadi titik penentu dari seorang Raden Ajeng Kartini sehingga Raden Ajeng Kartini itu sampai sekarang bisa dikenang sejarahnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iya, memang kayak agak bisa kita bisa menggunakan pendekatan yang skeptis mungkin sebagai penobatan pahlawan terhadap seorang ibu kita Kartini, meskipun saya juga masih ada kesetujuannya. Cuma kalau kita memang mau memikirkan lebih dalam dikit, sepertinya kalau kita menggunakan pendekatan konspirasi, penyematan buku, penyematan nama buku habis gelap terbitlah terang, ini nggak asing tiba-tiba ya. Khususnya kita anak-anak yang sedang menempuh jenjang perkuliahan, apalagi orang-orang yang gandrung dengan kajian-kajian filsafat dan zaman pencerahan barat, seakan-akan buku dengan judul habis gelap terbitlah terang ini merupakan suatu bentuk renaissance yang seakan-akan digambarkan datang dari Belanda.
seorang Kartini, orang yang memiliki hasrat terhadap pencerahan, hanya memiliki hasratnya saja. Pencerahannya datang dari sahabatnya yang seorang Belanda, gitu ya. Jadi, ilhamnya tetap dari Belanda. Padahal ilham rata-rata orang Indonesia. Lihat, lihat 100 nama yang paling sering dipakai, nomor 1 Ilham. Di Indonesia. Nah, jadi kayak memang bukan sesuatu yang asing atau aneh saat kita menyaksikan tentang bagaimana penobatan Kartini sebagai pahlawan. Khususnya tadi sudah disampaikan juga oleh Kak Fakih bahwa manuskripnya aja gak ada. Manuskripnya gimana kita dapat mengakui legalitas dari apakah itu benar-benar pure dari karya seorang Kartini atau memang ada sedikit-sedikit masukan-masukan itu dan lain sebagainya. Jadi makanya memang dari golongan budayawan, khususnya saudnya, itu sangat menolak tentang penyematan nama pahlawan terhadap Kartini. Tapi kalau kita nggak mau memperdulikan itu, kita nggak mau mempedulikan bagaimana pencerahan dan politisasi yang dilakukan oleh Barat terhadap kayak pembersihan nama baik, kayak kolonialisasi di Belanda itu nggak hanya menghasilkan keburukan-keburukan yang ini non manusiawi dan lain sebagainya, tapi memasukkan unsur-unsur ajaran pencerahan Barat terhadap Indonesia. Jadi Indonesia ini kalau tidak dijajah oleh Belanda, harusnya dia tetap kolot seperti orang Baduy misalnya. Pertanyaannya, orang Baduy apakah luput dari penjajahan? Jadi kan untuk melakukan pembenaran bahwa Belanda juga menyematkan nilai-nilai positif terhadap kita, sebenarnya kan bisa ditolak juga lah. Karena orang Baduy pun yang tidak lepas dari kekejaman penjajahan Belanda masih menolak menarik diri dari lingkaran dunia internasional sehingga terbelakang. Nah, tapi kalau kita mau tidak mempedulikan itu, kita berpikir bahwa mau bagaimanapun pengaruh dari manapun juga, apapun yang dipikirkan Kartini itu juga memiliki berpengaruh positif khususnya terhadap pendidikan bagi kaum perempuan ya Mbak ya. Sama seperti Ki Hajar Dewantara. Saya nggak tahu Ki Hajar Dewantara dalam memerangi kolonialisme itu kayak apa, nggak tahu. Nggak pernah dengar sejarahnya ikut perang, nggak tahu. Mungkin karena kekurangan literatur ya, tapi saya nggak tahu. Tapi Ki Hajar Dewantara melalui konsep pendidikannya, beliau diakui sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Bapak Pendidikan Nasional itu tidak setara dengan pahlawannya, di atasnya. Di atasnya Bapak Pendidikan Nasional itu di atasnya pahlawan. Iya, karena repot kalau nggak terdidik biasanya jadi ini penjilat. Nah, jadi kalau kita tidak mempedulikan terhadap penolakan terhadap skeptisisme kita tentang bagaimana sisipan, anggaplah titipan orang Barat terhadap kita Indonesia yang feudalistik pada saat itu, kita akan melihat bahwa memang pengaruh Kartini. Jawaban sampean tuh memang ada masuk akalnya juga, Mbak ya. Karena memang di antara tokoh-tokoh yang lain, misalnya Cut Nyak Dien, kenapa Cut Nyak Dien kok tidak diangkat sebagai tokoh feminisme yang lebih dari Kartini misalnya? Kenapa kok lebih Kartini sentral, Kartini sentris? Karena memang perjuangan yang dilakukan oleh seorang Cut Nyak Dien itu tidak bersifat pemikiran, tapi perlawanan, gerakan, aksi nyata. Tidak konseptual sebagaimana seorang Kartini memberikan ini konsep saya seperti itu. Jadi itu biasanya sama kayak kita di dunia kampus, diskusi tok kapan aksi gitu ya, atau mikir tok kapan bertindaknya. Nah, kita melihat dua konsep yang berbeda di antara seorang Kartini dan seorang Cut Nyak Dien. Seorang Cut Nyak Dien orang yang beraksi, orang yang melakukan, tapi tidak konseptual. Tidak konseptual ya, tapi tidak konseptual.
Nah, berbeda dengan Kartini. Mungkin Kartini minim aksi. Itu pun minim aksinya karena satu faktor dan faktor lainnya. Khususnya feodalisme Jawa. Tapi pandangan Kartini itu pandangan-pandangan konseptual. Pandangan-pandangan konseptual itulah yang bisa disejajarkan oleh dengan seorang pemikir-pemikir lainnya. Sama seperti misalnya kita di ini diskusi kita. Anggap yang kita bahas sekarang adalah Cut Nyak Dien. Kita akan mendiskusikan apa? Kita hanya akan cerita sejarah. Kita tidak akan mendiskusikan apa-apa karena kita hanya akan membahas apa yang telah dia lakukan. Bukan apa yang telah dia pikirkan. Nah, makanya sebelum ini beberapa bulan yang lalu saya ada perdebatan dengan teman saya. Dia termasuk orang-orang yang banyak mikir kapan aksinya, termasuk orang-orang yang banyak mikir sampai gak praktek-praktek gitu. Sampai kayak apakah orang yang seperti ini kan sama-sama hianatnya dengan orang yang berpikir tanpa beraksi ataupun beraksi tanpa berpikir kan sama-sama hianatnya nih. Jadi iya naif. Sama mereka tidak berpikir bahwa tak tanya apa perbedaan profesor dengan ini tenaga ahli misalnya. Beda profesor dengan tenaga ahli beda. Profesor itu konseptor, tenaga ahli praktisinya ya. Kayak Mas Firman ini kan orang-orang praktisi, tapi saya tunggu beliau jadi profesor. Karena kalau praktis dipadukan dengan hal yang bersifat konseptual, jadilah George Soros. Dia seorang praktisi investasi. Oh jangan, Joshua. Itu watuh patek mas. Makin tua makin jelek. Jadi mungkin yang menjadikan kenapa Soekarno menjadikan memberikan peran sentral terhadap Kartini sebagai tokoh feminisme Indonesia. Karena pikiran-pikiran Kartini pada zamannya meskipun melalui harta titipan mungkin atau politisasi orang asing maupun lain sebagainya, pengaruh Kartini jelas secara konseptual berpengaruh sangat luas ya Mbak ya. Nah dengan begitu masa saya akan mengangkat gubernur seseorang yang nggak dikenal masyarakatnya kan misalnya seperti itu. Jadi pemilihan ini juga faktor politik karena memang penyematan nama pahlawan juga politik kan, politik. Bahkan kalau kita ikuti kasus pembunuhan Brigadir J, itu kuasa hukumnya minta kepada presiden agar Brigadir J ini dinobatkan sebagai seorang pahlawan. Atas dasar apa? Brigadir J berjuang untuk apa? Berjuang untuk kehidupannya sendiri misalnya. Karena dalam Islam membunuh satu orang sama dengan membunuh semuanya. Jadi saat Brigadir J memperjuangkan hidupnya, dia memperjuangkan hidup seluruh rakyat Indonesia. Faktanya dengan pengorbanan seorang Brigadir J, kita tahu kebobrokan kebobrokan beliau takut disensor YouTube. Kebobrokan beliau sehingga kita dapat melakukan autokritik terhadap instansi ke Polhukaman. Ya itu ya. Jadi penyematan pahlawan ini memang sesuatu hal yang bersifat politik. Jadi saya nggak terlalu peduli sama apakah ibu kita Kartini itu adalah seorang pahlawan melalui gerakan-gerakan membasmi kolonialisasi dan lain sebagainya. Saya nggak peduli. Cuma yang menjadi pertanyaan tentang ajaran feminisme yang diajarkan oleh Ibu Kartini itu Ibu Kartini ini sepertinya bukan seorang feminisme radikal. Karena perjuangannya untuk mengangkat harkat martabat perempuan melalui dunia pendidikan ternyata hanya seperti seorang pegawai yang masuk pabrik terus diberikan pelatihan. Iya kan ya Pak ya? Kalau dari bahasanya tadi seperti itu soalnya. Karena pendidikan dilakukan yang diberikan untuk perempuan Mbak, itu hanya untuk menjadikan agar bagaimana perempuan itu lebih cakap, lebih terampil. Bukan lebih bisa berpikir, bukan bisa lebih bebas, bukan bisa memposisikan dirinya sebagai manusia. Sama seperti buruh kan ya? Free pelatihan. Iya, kalian dididik, tapi didikannya ya untuk saya juga dong. Sama seperti bagaimana pendidikan Eropa, Belanda melalui politik etisnya. Politik etis kan tidak membuat
kita sebagai seseorang yang terdidik, tapi terampil, beda ya, terdidik dengan terampil beda. Yang terampil, yang sayangnya ternyata kita terdidik, tidak hanya terampil, tapi juga terdidik dengan politik etis itu. Sehingga ini yang menjadi kecurigaan ulang. Konsep feminisme yang digaungkan oleh Ibu kita Kartini sebenarnya adalah konsep feminisme. Sebenarnya konsep pendidikan yang juga titipan, karena ajaran-ajaran Kartini tentang pendidikan perempuan itu hanya untuk menjadikan perempuan terampil, bukan terdidik. Berarti kalau bisa dibilang pendidikan perempuan. Tidak. Sama beda. Pendidikan itu konsepnya lama. Kalau mencari ilmu keterampilan bisa melalui diklat. Pendidikan nggak ada diklatnya, Mas. Nggak ada diklat. Meskipun istilahnya pakai pendidikan, isi-isinya itu adalah ajaran-ajaran tentang suatu keterampilan. Tidak bisa. Ada yang ada diklat filsafat. Ada. Adapun itu hanya orang nyari uang. Bukan benar-benar mau mengajarkan filsafat, tidak ada. Pendidikan itu dalam konsepsi Islam itu buat tulus zaman. Masanya panjang, nggak bisa dirangkum. Emang mau jawab ujian? Ya mungkin Bang Faruk.